Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil ammah Sayyidina Muhammadin afdalus salat wa atammut taslim wa ba'd. Fayaqulullahu ta'ala tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mengawali kajian kita kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Kitab ini menjelaskan keutamaan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan keutamaan keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. As-Siraj Al-Munir. Judul bukunya adalah As-Siraj Al-Munir. As-Siraj artinya adalah lentera, lampu. Al-Munir yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan nama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya As-Siraj Al-Munir. Sirajul Munir itu adalah nama daripada nama-namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 200. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha dan lain sebagainya. Siraj Al-Munir itu adalah di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Telah datang kepada umat manusia nur, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin, dan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan nur, cahaya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan nur. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian wahai umat manusia cahaya. Siapakah cahaya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabum mubin. Lalu kemudian Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nur, cahaya, baru setelah itu Al-Qur'anul Karim. Bukan Al-Qur'an dulu, tapi nur dulu, cahaya dulu, baru setelah itu Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan membaca sesuatu, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Membaca atau menyalakan lampu? Membaca atau menyalakan lampu? Menyalakan lampu terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang membaca di dalam kegelapan. Yang paling pertama dilakukan adalah menyalakan lampu terang, baru setelah itu membaca. Tidak mungkin dalam kondisi gelap akan bisa membaca.
Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Telah datang kepada kalian wahai umat manusia nur, cahaya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin, dan Al-Qur'anul Karim. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala seseorang tidak akan dapat mentadaburi Al-Qur'an, tidak akan dapat memahami Al-Qur'an, tidak akan dapat menyelami Al-Qur'an, tidak akan dapat mentafsirkan Al-Qur'an illa bi anwari sayyidina Muhammad, kecuali dengan cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang gelap, setiap orang akan menerangi dengan penerangan masing-masing. Ada yang menerangi dengan lampu, ada yang menerangi dengan lilin, ada yang menerangi dengan patromak, ada yang menerangi dengan lampu 5 watt, 10 watt, 100 watt, dan lain sebagainya. Tapi ketika matahari Allah Subhanahu wa taala muncul di pagi hari, maka setiap orang akan mematikan cahayanya dengan sendirinya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh cahaya yang ada di muka bumi ini padam seluruhnya, digantikan oleh cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya jelas? Jelas? Tidak mendengung? Tidak. Oke. An-Nurul Hadi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kitabnya. Ini kita akan baca dari muqaddimah kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Saya baca cepat, lalu kemudian nanti saya jelaskan. Untuk muqaddimah di awal, yang bawa kitab silahkan buka muqaddimah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah lil alamin sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi afdhalus salatu wa tammut taslim, wa ba'd. Fa yaqulullahu ta'ala tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Maulana Syekh Abdus Salam yang menulis kitab ini, beliau sebelah kiri saya, guru mulia yang menulis kitab ini, di dalam mengawali kitabnya beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah. Salawat dan salam kepada nikmat yang sempurna, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada seluruh alam semesta, warahmatil 'ammah, dan rahmat bagi seluruh alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi dan rasul memiliki derajat masing-masing. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 253, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din." Para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat masing-masing. Derajat yang berbeda-beda antara para nabi dengan rasul. Minhum man kallamallah, di antara para nabi dan rasul itu ada kalimullah yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan yang paling diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Yang mana ketika Nabi Musa alaihi salam berada di muka bumi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
Allah berfirman kepada Nabi Musa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sandalmu. Engkau berada di lembah yang suci. Akan bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan sandalnya karena Nabi Musa berada di lembah yang suci. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan sandalnya. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin 'alat fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Ladaturi Musa nudiya khla wa Ahmadu 'alal arsy wa lam yu'dzan bi khalqi ni'alihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha ketika Isra wal Mi'raj akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad, bahkan tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk melepaskan sandalnya. Bukan karena sandalnya sakti ataupun memiliki kekuatan, tapi karena sandal tersebut menempel di kaki yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun dan siapapun yang menyambungkan diri, yang menempelkan diri dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sandal sampai ke Sidratul Muntaha, yang saya dengan para bapak-bapak, para ibu-ibu tidak akan sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril saja tidak sanggup untuk ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril diciptakan oleh Allah dari cahaya. Tapi ketika sampai di langit ke-7, Isra wal Mi'raj, sampai di langit ke-7, Nabi Muhammad SAW mengajak malaikat Jibril, ayo malaikat Jibril berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Cukup sampai di sini ya Rasulullah. Kalau aku melangkahkan kakiku, maka pasti aku akan terbakar. Malaikat Jibril tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya ke Sidratul Muntaha. Yang melangkahkan kakinya ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kita tidak tentang Isra wal Mi'raj. Kita akan menjelaskan tentang kitab Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Nanti kapan-kapan kita jelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwasanya tidak ada satu makhluknya Allah yang dapat berjumpa dengan Allah ketika di dunia. Tidak ada. Kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ketika di muka bumi, Nabi Musa alaihissalam, bangsa Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Jangan melihat kepada zatku. Lihatlah kepada gunung Tursina. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan satu hijab. Allah dihijab oleh sekian puluh ribu nur cahaya. Dibukakan satu hijab nurnya Allah Subhanahu wa taala, itu bukit Tursina yang tercipta dari batu hancur dan meleleh. Baru satu hijabnya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, qaba kausaini au adna. Begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kaif melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatu lillah, as-salawatut thayyibatul mubarakatuh lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salamnya Rasul? At-tahiyatu lillah, as-salawatut thayyibatul mubarakatuh lillah. Itu salamnya Rasul kepada Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu. Dijawab lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salamnya Allah itu kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika. Tapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina, salam kepada kami. Kami siapa? Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan umatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kitabnya. Wa rafa'a ba'dahum darajat huwal habibul a'zam wal khalilul akram sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad khassahu rabbuhu subhanahu bimaqamatin aliyah wa darajatin saniyah yakifudunahal aqlu sajidan wal qalbu khashian amama ma tahalla bihi sallallahu alaihi wasallam min khulalil azamati wal baha wal jamali wal jalal fa kana bi azamati wa bahai wa jamali wa jalalih ma'dinan lil makrumat wa mizaban lil khairat wa masdaran lin nafahati wal barakat fabihi sallallahu alaihi wasallam fatahallahu lil insaniyati babal fadli wal in'am fakana laha ni'matullahil muhdad was sabilul muwassil ilallahi dzil jalali wal ikram. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Alam semesta itu apa? Kullu syai'in ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pilihan kita. Allah yang memilih kita, dan kita diberikan keutamaan keistimewaan yang begitu banyak dibandingkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan keistimewaan begitu banyak kepada umat Nabi Muhammad? Karena pimpinan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan tentang keutamaan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paragraf yang paling bawah, mustahdina bi kitabi rabbinal karim wa hadihil qawim wa nurihil mubin fa innal ilma bimaqamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma yashabuhu minat tashwiq li hadratihi syarifah. Ini muqaddimah tidak kita jelaskan terlalu panjang karena kita segera masuk ke materi. Kemarin sudah kita bacakan, jadi hanya simpelnya saja. Maulana Syekh Abdus Salam dalam kitab ini menuliskan, kitab ini saya tulis mustahdina bi kitabillah, bukan dari pendapat saya. Kata Maulana Syekh Abdus Salam yang menulis kitab ini, beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam muqaddimahnya, apa yang saya tulis dalam kitab ini bukan berasal dari pendapat, tapi apa yang saya tulis dalam kitab ini adalah seluruhnya daripada bersandarkan daripada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang ada dalam kitab ini akan menambahkan kepada diri kita keyakinan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, sahibul maqamil mahmud. Sahibul maqamil mahmud, yang memiliki kedudukan yang terpuji, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala mukhatiban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fal maqamul mahmud huwal maqamul ladzi ikhtassallahu bihi habibahu sallallahu alaihi wasallam wa athna bihi alaihi haitsu yahmaduhu alaihi sairul khalaiq yaumal qiyamah. Wa huwal maqamul ladzi aqama Allah subhanahu fihi lisyafa'ah. Lima rawahu Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an qaulihi ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda qala hiya asy-syafa'ah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan
baginda Nabi Muhammad SAW. Dan keutamaan keistimewaan tersebut tidak Allah berikan kepada umat, tidak Allah berikan kepada makhluk manapun, tidak Allah berikan kepada nabi manapun, tidak Allah berikan kepada rasul manapun, hanya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Keutamaan keistimewaan yang pertama, yang memiliki kedudukan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kedudukan terpuji itu apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya asy-syafa'ah." Dia adalah syafaat. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah syafaat itu nanti diberikan oleh ahli Quran? Bukankah nanti syafaat itu diberikan oleh orang-orang soleh? Bukankah syafaat itu nanti juga diberikan oleh para malaikat? Bukankah syafaat itu diberikan juga oleh para kekasih Allah? Kalau begitu syafaat bukan khusus milik Nabi Muhammad. Kalau begitu syafaat itu bukan khusus milik baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jelaskan sekarang. Syafaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Syafaat terbagi menjadi 5 bagian. Syafaat itu apa? Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bifaslil qada. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia seluruhnya dari mulai zaman Nabi Adam hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 jengkal di atas kepala manusia. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya sepinggang, mangga pakai, mangga. Ada yang keringatnya sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama? Tidak ada yang tahu berapa lama manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Sampai-sampai manusia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sudahi saja kami dari padang mahsyar ini, masukkan saja kami ke dalam neraka-Mu." Saking sudah tidak sanggupnya menunggu di padang mahsyar. Maka datanglah syafaat yang pertama. Syafaat yang pertama ini khusus diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, muslim wa kafir. Untuk apa? Agar kaki manusia bergerak dari padang mahsyar menuju hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang pertama. Bukan untuk masuk surga, bukan. Dari padang mahsyar supaya kakinya menuju berjalan manusia ke hisabnya Allah. Hisab itu apa? Timbangan amal. Manusia menunggu di padang mahsyar, tidak ada yang tahu. Bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 10.000 tahun, bisa jadi 50.000 tahun. Datang syafaat yang pertama. Diberikan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Diberikan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, muslim dan kafir, agar kaki mereka bergerak menuju padang mahsyar. Itu syafaat yang pertama. Dijelaskan dalam Al-Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti kelak di yaumil qiyamah Allah memperlihatkan keagungan Nabi Muhammad SAW sehingga seluruh makhluknya Allah akan memuji kedudukan tersebut. Kedudukan apa?
kedudukan syafaat. Jelas? Syafaat yang pertama diberikan di padang mahsyar. Diberikan oleh siapa? Oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, muslim wa kafir. Syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua ini pun khusus diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Innallaha wa'adani sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku 70.000 daripada umatku masuk surga tanpa hisab. Fasa'alanil mazid, kemudian aku meminta tambahan. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Aku meminta tambahan, minta tambah ka Gusti Allah. Ya Allah, tambihan ulah 70.000 teuing, tambihan ti 70.000. Upami urang di pasihan artos, misalkan abdi di pasihan artos ku bapa 100.000. Teras abdi nuhunkeun emboh, tambihan atuh ulah 100.000. Kinten-kinten di pasihan tambihana sabaraha? 20.000, 30.000, 50.000, 70.000, moal mungkin 100.000 teh denamina ge tambihan. Ieu jelas, suarana jelas. Jelas. Namina oge tambihan. Pasti di pasihana langkung sakedik ti anu awal di pasihan 100.000, nuhunkeun tambihan paling di pasihan 50, 70, 80.000. Allah Subhanahu wa taala berjanji, innallaha wa'adani sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Allah menjanjikan kepadaku 70.000 daripada umatku masuk surga tanpa hisab. Minal kubur ilal kusur, dibangkitkan ti kubur langsung ke surga tanpa hisab. Fasa'alanil mazid, aku meminta tambahan ke Allah. Kata Nabi Muhammad, aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Naon saur Kanjeng Nabi, ketika aku meminta lebih daripada 70.000, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk setiap orang daripada 70.000 itu ditambahkan 70.000. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Dari setiap orang dari 70.000 itu ditambahkan 70.000. Artinya apa? 70.000 dikali 70.000. Tapi kalau Allah sudah memberikan bilangan, artinya begitu banyak daripada umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Syafaat yang kedua ini khusus diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal kubur ilal kusur, dari kubur dibangkitkan langsung ke surga. Syafaat yang ketiga, ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang divonis masuk neraka. Ditimbang amalnya, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Maka vonisnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Syafaat yang ketiga diberikan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW yang divonis masuk ke dalam neraka, tapi tidak jadi masuk ke dalam neraka karena diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah ditimbang amalnya,
Amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Digiring oleh malaikat untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Di hari tersebut saudara lari dari saudaranya, suami lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tidak ada yang kenal satu dengan yang lain. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ditimbang amal buruknya dengan amal baiknya, lebih berat amal buruknya. Divonis masuk ke dalam neraka, diseret oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang tangan orang tersebut, lalu kemudian berkata kepada para malaikat, timbang lagi amalnya. Ditimbang lagi amalnya. Amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Hak dia masuk ke dalam neraka. Kemudian orang tersebut mengeluarkan secari kertas yang disimpan di timbangan amal baiknya. Seketika amal baiknya menjadi lebih berat daripada amal buruknya. Kemudian orang tersebut berkata, masukkan dia ke dalam surganya Allah, karena amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Orang ini kaget, takjub dan heran. Di hari ini saudaraku lari dariku, suamiku lari dariku, istriku lari dariku. Tidak ada yang kenal di hari ini, lalu kemudian engkau datang kepadaku, menyuruh para malaikat untuk menimbang lagi amalku. Timbangan amal burukku lebih berat daripada amal baikku. Engkau simpan secari kertas di timbangan amal baikku. Seketika amal baikku menjadi lebih berat daripada amal burukku. Siapakah engkau? Orang tersebut menjawab, aku nabimu, Nabi Muhammad SAW. Dan secari kertas tersebut adalah solawatmu ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya solatan. Manusia yang paling layak mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah, aktaruhum alayya solatan. Manusia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tiket untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiket untuk mendapatkan syafaat Nabi. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling layak mendapatkan syafaatku, manusia yang paling layak dekat denganku kelak di yaumil qiyamah adalah manusia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Vonisnya masuk ke dalam neraka, tidak jadi masuk ke dalam neraka, diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka berdosa ya Rasulullah, mereka berlumuran dosa. Iya, mereka berlumuran dosa, tapi mereka adalah umatku. Baginda Nabi Muhammad SAW duduk di singgasananya pun sebelah kiri arsy-Nya Allah. Ditanya, kenapa singgasanamu di sebelah kiri arsy-Nya Allah, tidak di sebelah kanan arsy-Nya Allah? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebelah kiri arsy-Nya Allah adalah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku memilih untuk singgasanaku berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah agar aku dapat memperhatikan umatku agar tidak tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan nabi. Sallu ala nabi. Syafaat yang keempat. Tadi 3 syafaat. 3 syafaat khusus diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat ini ada di antara umat Nabi Muhammad yang vonisnya masuk ke dalam neraka. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak lama di neraka. Ala hasabid dzunub, sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, dikeluarkan dari neraka. Umat Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diingat, 1 hari di yaumil qiyamah sama dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Ada di antara umat Nabi Muhammad yang tergelincir masuk ke dalam neraka.
Na'udzubillahi min. Maka datanglah syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat ini diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang soleh, para malaikat, para alim ulama, wali-wali Allah dan lain sebagainya. Akan memberikan syafaat nanti, syafaat yang keempat. Ketika ada seseorang dari umat Nabi Muhammad tergelincir masuk ke dalam neraka, baru daripada umat Nabi Muhammad yang lain dapat memberikan syafaat. Untuk apa? Dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima, litarkil jannah, untuk naik derajat surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Nah, nanti ada yang dapat memberikan syafaat untuk naik derajat surganya. Siapa yang dapat memberikan syafaat yang kelima ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat yang kelima ini. Jadi syafaat itu terbagi menjadi 5. 3 khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 diberikan oleh Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khusus diberikan oleh Nabi Muhammad bifaslil qada. Yang pertama itu di padang mahsyar. Yang kedua minal kubur ilal kusur. Dari kubur dibangkitkan langsung ke surga tanpa hisab. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad yang divonis masuk ke dalam neraka tidak jadi masuk ke dalam neraka karena diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian syafaat yang keempat diberikan oleh Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad SAW. Diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan selain Nabi Muhammad. Untuk apa? Umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka kemudian diselamatkan untuk masuk ke dalam surga. Syafaat yang kelima, litarkil jannah, untuk naik derajat surga. Itu syafaat. Pembagian syafaat. Syafaat terbagi menjadi 5 bagian. Kita bacakan kitabnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah, ma jannasu ba'duhum ila ba'din, fayatuna Adam fayaquluna ishfa' li dzurriyyatik, fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim alaihi salam, fa innahu khalilullah, fayatuna Ibrahim alaihi salam, fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah, fayatuna Musa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, fayu'ta Isa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'uta fa'aqulu ana laha. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah." Hari kiamat kelak manusia akan bergelombang-gelombang. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dari mulai zaman Nabi Adam hatta yaumil qiyamah. Miliar-miliar manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pameran, bawa anak kita, lepas dari tangan kita, pakai halo-halo, nyari anak kita susah setengah mati. Ini nanti di padang mahsyar kita ingin mencari dan menemukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka. Celaka orang yang kelak di yaumil qiyamah tidak dapat berjumpa denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang di yaumil qiyamah tidak dapat berjumpa denganku. Manhum ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku mereka tidak menjawab. Jadi kalau disebutkan nama Nabi kita harus menjawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi harus menjawab. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka
orang yang kelak di yaumil kiamah dapat berjumpa denganku. Ma jannasu ba'duhum ila ba'din, bergelombang-gelombang manusia. Fayatuna ila Adam, datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, sesungguhnya engkau adalah bapaknya manusia. Kami ini adalah keturunanmu. Tolong kami akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala murka di hari ini dan tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak pernah murka setelahnya seperti ini. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkat kepada Nabi Nuh alaihissalam, meminta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menjawab dengan jawaban yang sama. Berangkat kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Berangkat kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, sendiri-sendiri. Berangkat kepada Nabi Isa, kata Nabi Isa, sendiri-sendiri. Hanya satu yang kelak di yaumil kiamah menunggu dengan kalimat ta'ala ummati, analaha. Kemari wahai umatku, syafaat itu adalah milikku. Yang paling pertama dicium oleh Rasulullah SAW adalah lisan orang-orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Hanya satu kelak di yaumil qiyamah yang berkata dengan kalimat analaha, kemari wahai umatku, sesungguhnya syafaat itu adalah milikku. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kita disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat bukan karena salat kita, bukan karena zakat kita, bukan karena haji kita, tapi kita disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat adalah karena pimpinan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa min takrimillahi ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qauluhu fis syafa'ah, bagian bawah, fayatuna fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamun nabiyyin qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi fantaliqa fa'ati tahtal arsh fa'aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana alayhi syai'an ma lam yaftahu ala ahadin qabli thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa fa'arfa'u ra'si fa'akulu ummati ya Rabb ummati ya Rabb ummati ya Rabb fayaqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'u linnasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Muttafaqun alaih. Yang enggak bawa kitab sabar, harus dibaca dulu kitabnya karena ada beberapa yang para kiai yang bawa kitab. Wa min takrimillahi ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul duduk di singgasananya masing-masing. Nabi Muhammad tidak mau duduk di singgasananya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh para malaikat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak duduk di singgasanamu?" Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku khawatir kalau aku duduk di singgasanaku dan seluruh para malaikat dan seluruh nabi dan rasul telah duduk di singgasananya, telah lengkap seluruh para nabi dan rasul duduk di singgasananya, aku khawatir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul untuk masuk surga duluan. Aku khawatir dan aku tidak menginginkan hal tersebut karena aku mengkhawatirkan umatku. Bagaimana nanti nasib umatku?" Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ini manusia bergelombang-gelombang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala
kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah akan aku beri. Wasfa tusaffa, berikanlah syafaat." Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, "Ya Allah, selamatkan istri-istriku. Ya Allah, selamatkan putra-putraku. Ya Allah, selamatkan keluargaku. Ya Allah, selamatkan sahabat-sahabatku." Tidak. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ummati ya Rabb." Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Tidak dipilih-pilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat ataupun yang maksiat. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Yang difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklan, mati lampu. Sujud di arasnya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan arasnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa." Ya Rasulullah, angkat kepalamu. Mintalah akan aku beri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabb, ummati ya Rabb." Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah." Ya Rasulullah, masukkanlah daripada umatmu tanpa hisab, di antara umatmu yang masuk surga tanpa hisab, lalu kemudian masukkan juga yang lainnya ke dalam surganya Allah. Di antara keutamaan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Adam 1000 daripada umat Nabi Adam 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 1000 umat Nabi Muhammad 1 masuk neraka, sisanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita dapati bukan karena hanya ibadah kita, tapi ini semua kita dapati keutamaan keistimewaan seperti ini adalah karena pimpinan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, umat Nabi Adam 1000 daripada seluruh umat Nabi Adam 1999 masuk neraka, 1 masuk surga. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 masuk neraka, sisanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, sahibul haudil maurud. Wa hadzal maqam minal khasa'is allati khassallahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Fa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumus sama man syariba minhu la yazma'u abadan. Keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, haudul maurud. Di padang mahsyar Allah dekatkan matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Haus yang luar biasa. Di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keutamaan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Haudul maurud, telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
haudi masiratu syahrin. Telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luasnya seluas perjalanan 1 bulan. Bukan kemudian berjalan 1 bulan, tapi ini adalah kinayah, majaz. Artinya apa? Begitu luas telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa atyabu minal misk, lebih harum daripada minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gelas yang tersedia di telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar itu sesuai dengan bilangan bintang di langit. Bintang bisa dihitung? Tidak dapat dihitung. Sesuai dengan bilangan bintang di langit. Man syariba minhu la yazmau abadan. Barang siapa yang minum dari telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Siapa yang membagikan minuman? Yang membagikan minuman di hari tersebut adalah keluarga Nabi. Laki-laki Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan lain sebagainya. Dari yang perempuan, Sayyidatuna Aisyah,